Lantai keramik putih itu terasa dingin di telapak kakinya. Di luar, hujan turun dengan deras. Suaranya seperti ribuan jarum yang menusuk atap rumah. Arini menunduk. Tidak berani menatap wajah wanita parubaya yang berdiri di hadapannya dengan tangan berkacak pinggang. Tatapan wanita itu, Bu Ratna, terasa lebih tajam dari kilat yang sesekali menyambar di langit malam. Sudah kubilang dari awal, Baskara, perempuan ini tidak akan membawa apa-apa selain kesialan. Suara Bu Ratna melengking, membelah suara hujan. Lihat sekarang, usahamu bangkrut. Semua uang kita habis. Ini semua karena dia. Perempuan miskin pembawa sial. Arini merasakan air matanya mulai menggenang. Ia melirik ke arah suaminya, Baskara, yang berdiri di samping ibunya. Baskara hanya diam, kepalanya tertunduk dalam-dalam, seolah lantai di bawahnya jauh lebih menarik daripada nasib istrinya yang sedang di ujung tanduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan pengecut yang menyayat hati Arini lebih dalam daripada semua hinaan yang baru saja ia dengar. Ibu, tolong jangan begini. Arini mencoba bersuara, walau hanya keluar sebagai bisikan lirih. Aku tidak pernah meminta apa-apa. Aku hanya ingin mendampingi Mas Baskara, dalam susah maupun senang. Bu Ratna tertawa mengejek. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Senang? Senang apa yang bisa kau berikan? Kau datang ke keluarga ini hanya membawa baju di badan. Sekarang kau mau ikut menghabiskan sisa harta kami? Tidak bisa. Tempatmu bukan di sini lagi. Wanita itu kemudian berjalan ke arah kamar Arini dan Baskara. Dengan kasar, ia membuka lemari dan menarik keluar beberapa helai pakaian milik Arini, melemparkannya ke lantai yang dingin. Sebuah daster lusuh, kemeja yang warnanya sudah pudar, dan selembar kain batik yang merupakan satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibunya. Bawa barang-barangmu ini dan pergi. Jangan pernah lagi menginjakan kakimu di rumah ini. Anakku akan kucarikan istri baru yang lebih berbobot, yang bisa mengangkat derajat keluarga kami, bukan menenggelamkannya sepertimu. Setiap kata adalah belati. Arini merasa napasnya sesak. Ia menatap Baskara sekali lagi. Tatapan memohon. Mas. Baskara akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tapi ia menghindari tatapan Arini. Arini, mungkin ini yang terbaik, katanya terbata-bata. Untuk sementara waktu. Sampai kondisi tenang kembali. Untuk sementara waktu. Kata-kata itu menggantung di udara. Hampa dan tidak berarti. Arini tahu tidak akan ada. Sementara waktu. Ini adalah akhir. Baskara telah memilih. Ia memilih ibunya. Memilih menyerah pada tekanan. Dan membuang istrinya di tengah badai. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kekosongan yang dingin. Air mata yang tadi menggenang kini kering. Ia tidak akan menangis di hadapan mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dengan tangan gemetar, Arini memunguti pakaiannya dari lantai. Ia melipat kain batik peninggalan ibunya dengan hati-hati, memeluknya erat di dada seolah itu adalah satu-satunya sumber kekuatan yang tersisa. Aku akan pergi, kata Arini. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia menatap lurus ke arah Bu Ratna, lalu beralih ke Baskara. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Mas Baskara menemukan wanita berbobot yang ibu inginkan. Ia berjalan melewati mereka, menuju pintu depan. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah suara hujan dan isak tangis tertahan dari Baskara. Isak tangis seorang pria lemah yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat Arini membuka pintu, angin malam yang dingin dan basah langsung menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar, ke dalam kegelapan yang pekat. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi debam yang keras, seolah menutup satu babak dalam hidupnya untuk selamanya. Di bawah guyuran hujan, tanpa tujuan, Arini berjalan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Yang ia miliki hanyalah beberapa lembar pakaian basah dan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu, di emperan sebuah toko yang sudah tutup, ia meringkuk kedinginan, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke jalanan yang basah,
Sementara di dalam hatinya tumbuh sebuah benih. Benih tekad yang keras seperti baja. Mereka membuangnya karena dianggap sampah. Suatu hari, ia bersumpah, ia akan membangun istananya sendiri, dan mereka akan melihat betapa berharganya sampah yang telah mereka buang. Perjuangan Arini dimulai dari titik terendah. Ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan kecil. Upahnya hanya cukup untuk menyewa kamar kos sempit berukuran 3 kali 2 meter dengan dinding yang lembab. Bau pengap dan asap dapur menjadi parfumnya setiap hari. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan sering terluka. Setiap malam, ia akan belajar. Ia meminjam buku-buku bekas dari tetangga kosnya, membaca apa saja yang bisa ia temukan, dari manajemen, pemasaran, hingga pengembangan diri. Ia menyisihkan sedikit uangnya untuk kursus mengetik dan komputer di sebuah lembaga kursus kecil di dekat pasar. Ia ingat betul bagaimana ia sering menahan lapar. Hanya makan nasi dengan garam agar uangnya cukup untuk membayar biaya kursus. Ia ingat bagaimana ia sering diejek oleh teman-temannya di warung karena dianggap terlalu banyak bermimpi. Sudah, jadi tukang cuci piring saja, tidak usah sok pintar. Begitu kata mereka. Arini hanya tersenyum. Hinaan mereka tidak terasa apa-apa dibandingkan hinaan yang pernah ia terima dari Bu Ratna. Setelah beberapa bulan, ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai petugas administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya masih pas-pasan, tapi setidaknya ia bisa bekerja di ruangan ber-AC dan tidak perlu berurusan dengan piring kotor lagi. Di sana, ia belajar dengan cepat. Ia mengamati bagaimana atasannya bekerja, bagaimana cara bernegosiasi, dan bagaimana mengelola sebuah tim kecil. Ia tidak pernah menolak pekerjaan tambahan. Bahkan seringkali ia pulang paling akhir, memastikan semua tugasnya selesai dengan sempurna. Pemilik perusahaan melihat potensinya, melihat kerja keras dan kecerdasannya yang luar biasa. Arini mulai dipercaya untuk memegang proyek-proyek kecil. Satu persatu, semua proyek yang ia tangani berhasil. Ia tidak pernah puas. Di sela-sela waktunya, ia mulai merintis usaha sendiri. Sebuah usaha kecil-kecilan di bidang digital marketing, yang ia kelola dari kamar kosnya di malam hari setelah pulang kerja. Ia hanya punya satu laptop bekas dan koneksi internet yang sering putus nyambung. Klien pertamanya adalah seorang pemilik toko kue rumahan. Arini berhasil menaikkan penjualan toko itu hingga 3 kali lipat dalam 2 bulan. Dari mulut ke mulut, reputasinya mulai terbangun. Dari 1 klien, menjadi 5, lalu 10. Ia akhirnya memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus 100% pada usahanya. Itu adalah sebuah lompatan besar yang penuh risiko, tapi Arini tahu, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, ia harus berani mengambil risiko yang luar biasa pula. Benih tekad yang dulu tumbuh di tengah hujan dan keputusasaan, kini telah menjadi akar yang kokoh, siap menopang pohon besar yang akan menjulang tinggi ke angkasa. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Dan ia bertekad untuk menjadi arsitek dari takdirnya sendiri. 7 tahun berlalu. Suara hujan di luar jendela kaca setinggi dinding itu kini terdengar menenangkan, bukan lagi menyakitkan. Aroma kopi Arabica segar menguar dari cangkir porselen putih di atas meja kayu jati yang kokoh. Arini berdiri membelakangi mejanya, menatap hamparan gedung-gedung pencakar langit Jakarta dari kantornya di lantai 50. Kota yang dulu terasa begitu kejam dan asing, kini berada di bawah kakinya. Ia bukan lagi perempuan lusuh dengan tatapan kosong. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit sempurna mengikuti lekuk tubuhnya. Rambutnya yang dulu dibiarkan tergerai seadanya, kini tertata rapi dalam sanggul modern yang elegan. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan sederhana namun berkelas. Tidak ada perhiasan yang mencolok. Kekuatannya tidak lagi butuh validasi dari kilau emas atau berlian. Auranya sendiri sudah cukup berbicara. Bu Arini. Sebuah suara lembut memecah keheningannya. Asisten pribadinya, Dina, masuk ke dalam ruangan. 5 menit lagi rapat dengan Dewan Direksi akan dimulai. Semua sudah siap di ruang rapat utama. Arini berbalik, senyum tipis tersungging di bibirnya. Terima kasih, Dina. Tolong siapkan data proyeksi kuartal terakhir. Aku ingin menampilkannya di akhir sesi. Baik,
Bu, sudah saya siapkan di tablet Anda. Arini mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruangannya yang luas dan minimalis. Di sepanjang koridor, beberapa karyawan yang berpapasan dengannya akan berhenti sejenak, menundukkan kepala dengan hormat sambil berkata, "Selamat pagi, Bu." Arini akan membalasnya dengan anggukan dan senyum ramah. Ia adalah Arini Wijaya, pendiri sekaligus Chief Executive Officer dari Nusantara Jaya Group. Perusahaan yang ia bangun dari nol, dari sebuah ide di kamar kos sempit, kini telah menjadi salah satu pemain utama di industri teknologi dan investasi. Nusantara Jaya Group memiliki puluhan anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, dari e-commerce, properti, hingga agribisnis. Namanya disegani di dunia bisnis. Majalah-majalah ekonomi sering memuat profilnya, menyebutnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. Di ruang rapat utama, meja oval raksasa sudah terisi penuh oleh para direktur. Mereka semua adalah pria-pria parubaya dengan pengalaman puluhan tahun. Namun saat Arini masuk, suasana seketika menjadi senyap dan penuh hormat. Arini mengambil tempatnya di ujung meja, posisi pimpinan tertinggi. Rapat berjalan lancar di bawah kendalinya. Ia mendengarkan setiap laporan dengan saksama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang langsung menusuk ke inti persoalan, dan memberikan solusi-solusi brilian yang seringkali tidak terpikirkan oleh para direkturnya. Ia tegas, namun tidak otoriter. Ia cerdas, namun tidak merendahkan. Ia adalah pemimpin yang lahir dari tempaan kesulitan, bukan dari sendok perak. Jadi, kesimpulannya, kata Direktur Keuangan menutup presentasinya, dengan akuisisi perusahaan logistik tersebut, kita bisa menekan biaya distribusi hingga 15% dalam 1 tahun ke depan. Arini mengangguk-angguk kecil. Proyeksi yang bagus, Pak Hendra. Tapi saya mau lebih dari itu. Semua mata tertuju padanya. Saya tidak hanya ingin menekan biaya, lanjut Arini, matanya menatap tajam satu persatu anggota dewan. Saya ingin kita mendominasi rantai pasok. Akuisisi ini bukan langkah defensif. Ini adalah langkah ofensif. Dalam 2 tahun, saya mau Nusantara Jaya Group tidak hanya menjadi pemain, tapi menjadi ekosistem. Dari hulu ke hilir, semua ada dalam genggaman kita. Siapkan cetak birunya. Saya mau lihat proposal lengkapnya di meja saya hari Jumat. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya dipecah oleh anggukan dan gumaman setuju dari semua yang hadir. Visi Arini selalu selangkah lebih maju. Itulah yang membuat perusahaan ini tumbuh secepat roket. Rapat selesai 1 jam kemudian. Kembali ke ruangannya. Arini duduk di kursinya yang nyaman. Ia meraih cangkir kopinya yang sudah mulai dingin. Kesuksesan ini terasa nyata. Gedung ini, perusahaan ini, rasa hormat dari orang-orang di sekelilingnya. Semua adalah buah dari kerja keras, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Namun, di tengah semua kemegahan ini, terkadang ada sebuah kekosongan kecil yang muncul tanpa diundang. Sebuah ketenangan yang terasa palsu. Saat ia sendirian seperti ini, menatap hujan, sekelumit ingatan masa lalu bisa tiba-tiba menyelinap masuk. Wajah sinis Bu Ratna, keheningan Baskara, dinginnya lantai keramik di kakinya. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya tertutup oleh lapisan kesuksesan yang tebal. Selama ini, ia menjadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia akan memanggil kembali ingatan malam itu. Hinaan itu menjadi motivasi. Pengkhianatan itu menjadi kekuatan. Ia berlari begitu kencang ke depan, membangun kerajaannya, dengan harapan bisa meninggalkan bayang-bayang masa lalunya jauh di belakang. Tapi kini, saat ia sudah sampai di puncak, ia merasa sedikit kehilangan arah. Musuhnya sudah tidak terlihat lagi. Ia tidak pernah mencari tahu kabar tentang Bu Ratna atau Baskara. Ia sengaja memutus semua hubungan dengan masa lalunya. Ia tidak peduli apakah mereka hidup susah atau senang. Baginya, mereka sudah mati. Dina masuk kembali ke ruangannya, meletakkan beberapa dokumen untuk ditandatangani. Bu, ini ada beberapa surat dan undangan yang masuk hari ini. Arini mengalihkan pandangannya dari jendela. Letakkan saja di sana, Dina. Nanti saya periksa. Ada satu undangan yang sepertinya cukup personal, Bu.
Dari keluarga besar Bapak Prawiro. Acara syukuran pernikahan cucu beliau, kata Dina sambil memisahkan sebuah amplop berwarna krem dengan ukiran emas. Nama itu terasa samar-samar akrab. Prawiro. Arini mencoba mengingat. Ya, itu adalah nama kakek dari pihak ayah Baskara. Seorang kerabat jauh. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar nama itu. Ia mengambil amplop itu dari tangan Dina. Hatinya berdebar sedikit lebih cepat. Membuka sebuah undangan dari masa lalu terasa seperti membuka sebuah kotak Pandora. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di dalamnya. Kenangan baik, atau justru monster yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Ia menatap undangan itu lama. Jarinya menelusuri ukiran emas yang terasa halus di kulitnya. Sebuah pintu menuju masa lalu baru saja diketuk. Kini, ia harus memutuskan, apakah ia akan membukanya atau membiarkannya tetap tertutup rapat. Arini memegang amplop berwarna krem itu di tangannya. Terasa berat, bukan karena bobot kertasnya, tapi karena beban kenangan yang terkandung di dalamnya. Keluarga besar Prawiro. Sebuah nama yang sudah lama sekali tidak ia dengar. Sebuah dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya sebelum ia dicampakkan begitu saja. Ia bisa saja langsung membuangnya, merobeknya menjadi kepingan kecil dan melupakannya seolah tak pernah ada. Itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Ia meletakkan undangan itu di atas meja. Matanya menatap kosong ke deretan gedung di seberang. Namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat acara-acara keluarga yang pernah ia datangi bersama Baskara. Ia selalu merasa seperti orang asing. Seorang gadis miskin dari desa yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam lingkaran keluarga terpandang. Ia ingat bisikan-bisikan di belakang punggungnya, tatapan merendahkan dari para tante dan sepupu Baskara yang memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, menilai gaun sederhananya, sepatunya yang murah, dan caranya berbicara yang dianggap kurang berkelas. Bu Ratna, tentu saja, adalah dirigen dari orkestra penghinaan itu. Ia akan dengan sengaja memuji menantu-menantu dari keluarga lain di depan Arini. Lihat si Diana, menantunya Bu Sinta, baru dibelikan mobil baru sama suaminya. Pengacara hebat memang beda. Atau, beruntung sekali Pak Budi, dapat menantu dokter. Calon direktur rumah sakit. Semua kalimat itu adalah panah beracun yang sengaja diarahkan untuk menusuk harga diri Arini. Dan Baskara? Ia akan tertawa canggung, atau mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi tidak pernah sekalipun ia membela Arini. Tidak pernah ia berkata, "Ibu, tolong hargai istriku." Arini selalu sendirian di tengah keramaian itu, menelan semua perlakuan tidak adil dalam diam, hanya demi menjaga wajah suaminya. Untuk apa ia kembali ke sana? Untuk membuka kembali luka yang sudah susah payah ia obati? Untuk merasakan lagi atmosfer menyesakkan yang pernah menghancurkannya? Ia menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak akan pergi. Keputusannya sudah bulat. Semuanya baik-baik saja, Bu? Suara Dina, asistennya, terdengar dari ambang pintu. Dina sudah bekerja untuknya selama 3 tahun dan sudah seperti adik bagi Arini. Ia gadis yang cerdas dan sangat peka. Arini tersentak dari lamunannya. Ia mencoba tersenyum. Ya, Dina. Baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Dina berjalan mendekat. Matanya melirik undangan di atas meja. Undangan itu lagi. Dari tadi saya perhatikan ibu hanya memandanginya. Arini menghela napas. Ia tidak bisa berbohong pada Dina. Ini dari keluarga mantan suamiku. Dina terdiam sejenak, memproses informasi itu. Ia tahu Arini pernah menikah, tapi Arini tidak pernah menceritakan detailnya. Yang Dina tahu, masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ibu tidak harus pergi jika tidak mau. Aku memang tidak akan pergi, jawab Arini cepat. Tidak ada gunanya. Itu hanya masa lalu. Dina duduk di kursi di hadapan Arini. Ia menatap atasannya dengan sorot mata yang lembut. Maaf jika saya lancang, Bu. Tapi, terkadang cara terbaik untuk melepaskan masa lalu adalah dengan menghadapinya, bukan lari darinya. Menghadapinya? Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Dina, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Mereka membuangku. Mereka menganggapku sampah.
Untuk apa aku kembali ke hadapan mereka? Justru karena itu, Bu, kata Dina pelan. Ibu harus kembali. Bukan sebagai Arini yang dulu mereka kenal. Bukan sebagai istri Baskara yang selalu menunduk. Tapi sebagai Ibu Arini Wijaya, CEO Nusantara Jaya Group. Ibu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadiran ibu saja sudah menjadi jawaban atas semua hinaan mereka dulu. Kata-kata Dina menusuk tepat ke dalam keraguan Arini. Selama ini ia berpikir bahwa dengan melupakan dan menjauh, ia sudah menang. Tapi benarkah begitu? Atau jangan-jangan ia hanya bersembunyi di balik benteng kesuksesannya? Ketidakhadirannya mungkin hanya akan dianggap oleh mereka sebagai bukti bahwa ia memang gagal dan malu untuk menunjukkan diri. Aku tidak ingin balas dendam, Dina, bisik Arini. Ini bukan tentang balas dendam, Bu, sahut Dina. Ini tentang penutupan. Klosure. Ibu melakukannya bukan untuk mereka. Ibu melakukannya untuk diri ibu sendiri. Untuk menunjukkan pada gadis malang yang dulu kehujanan di tengah malam bahwa ia berhasil. Ia tidak hancur. Ia justru membangun kembali dirinya menjadi lebih kuat dari apapun yang pernah coba menghancurkannya. Arini terdiam. Ia menatap undangan itu lagi. Kali ini, dengan sudut pandang yang berbeda. Undangan itu bukan lagi panggilan menuju masa lalu yang menyakitkan, tapi sebuah panggung. Sebuah panggung yang disiapkan oleh takdir untuknya. Panggung untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah benar-benar bebas. Ia teringat sumpahnya malam itu, di emperan toko. Ia akan membangun istananya sendiri. Kini, istana itu sudah berdiri megah. Mungkin sudah saatnya ia kembali ke desa tempat ia dianggap sampah, dan menunjukkan istana yang telah ia bangun. Bantu aku kosongkan jadwal di hari Sabtu malam, kata Arini akhirnya. Suaranya terdengar mantap. Wajah Dina langsung berseri-seri. Baik, Bu. Akan saya siapkan semuanya. Perlukah saya panggilkan desainer untuk gaun ibu? Arini menggeleng. Tidak perlu. Aku tidak akan datang untuk pamer kekayaan. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya ada sebuah bros perak sederhana berbentuk bunga anggrek. Satu-satunya perhiasan mahal yang pernah ia beli untuk dirinya sendiri. Hadiah untuk merayakan 1 triliun pertama yang berhasil diraih perusahaannya. Aku hanya akan menjadi diriku sendiri. Selama sisa minggu itu, Arini mempersiapkan diri. Bukan persiapan fisik, tapi persiapan mental. Ia membiarkan dirinya mengingat semuanya. Setiap detail rasa sakit, setiap hinaan, setiap air mata yang tertahan. Ia tidak lagi menekannya, melainkan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian. Pada hari Sabtu itu, ia memilih mengenakan sebuah gaun terusan sederhana berwarna navy blue. Warnanya gelap namun elegan. Potongannya klasik, tidak memamerkan apapun. Namun kain sutra berkualitas tinggi itu jatuh dengan sempurna di tubuhnya, memancarkan aura kemewahan yang bersahaja. Ia menyematkan bros anggrek perak itu di dadanya. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menonjolkan fitur wajahnya yang kini lebih tegas dan penuh percaya diri. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamarnya, ia tidak melihat lagi sisa-sisa gadis desa yang ketakutan. Yang ia lihat adalah seorang ratu yang telah membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia siap. Panggung itu telah menantinya. Gedung pertemuan Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya lampu kristal. Alunan musik gamelan modern yang lembut mengalir di udara, berbaur dengan aroma aneka masakan mewah dan parfum mahal para tamu. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, batik sutra, kebaya rancangan desainer, dan jas berpotongan sempurna. Ini adalah panggung bagi kalangan atas untuk bersosialisasi dan, tentu saja, saling memamerkan status. Arini melangkah masuk seorang diri. Kehadirannya yang sunyi justru menciptakan riak kecil di tengah keramaian. Ia tidak datang dengan pengawalan, tidak mengenakan perhiasan yang gemerlap. Namun, ada sesuatu dalam ketenangan dan caranya membawa diri yang membuat beberapa kepala menoleh. Awalnya, tidak ada yang mengenalinya. Mereka hanya melihat seorang wanita elegan yang tampak asing.
Bisikan-bisikan pun dimulai. Siapa itu? Sepertinya bukan dari kalangan kita. Cantik sekali, tapi wajahnya tidak familiar. Tunggu dulu. Lihat baik-baik. Bukankah itu Arini? Arini siapa? Arini, mantan istrinya Baskara, anaknya Bu Ratna. Ingat. Nama itu menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya seperti api kecil yang merambat di rumput kering. Seketika, semua mata yang dulu memandangnya dengan tatapan merendahkan, kini menatapnya dengan campuran rasa kaget, tidak percaya, dan sedikit rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Mereka melihat penampilannya yang berubah 180 derajat. Kulitnya yang terawat, posturnya yang tegap, dan yang paling penting, sorot matanya yang tidak lagi menunjukkan keraguan atau rasa takut. Arini sadar ia menjadi pusat perhatian, tapi ia tidak memedulikannya. Ia berjalan dengan anggun menuju sebuah sudut yang tidak terlalu ramai, mengambil segelas jus jeruk dari pramusaji yang lewat, dan mengamati sekelilingnya dengan tenang. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film lama yang pemeran utamanya bukan lagi dirinya. Dan kemudian, ia melihatnya. Di tengah ruangan, Bu Ratna berdiri dengan kebaya berwarna merah menyala, menyilaukan mata. Ia sedang tertawa-tawa dengan teman-teman sosialitanya. Arini merasakan sedikit getaran di dalam hatinya, sisa-sisa trauma masa lalu. Namun, ia segera mengendalikannya. Ia bukan lagi mangsa yang gemetar saat melihat pemangsanya. Seolah merasakan tatapan Arini, Bu Ratna menoleh. Mata mereka bertemu dari kejauhan. Ekspresi Bu Ratna berubah dalam sepersekian detik. Senyum di wajahnya membeku. Matanya membelalak kaget. Ia jelas tidak menyangka akan melihat Arini di sini, di tempat ini, dengan penampilan seperti ini. Tapi keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, wajahnya kembali mengeras, dan senyum sinis yang sangat Arini kenal mulai terpasang di bibirnya. Ini dia, batin Arini. Pertunjukan akan segera dimulai. Bu Ratna tidak menunggu lama. Ia berbisik sesuatu pada seorang wanita muda yang berdiri di sampingnya, lalu berjalan dengan langkah-langkah yang disengaja melintasi ruangan, langsung menuju Arini. Wanita muda itu, yang penampilannya sangat modis dan angkuh, mengikutinya dari belakang. Arini? Benar ini kau, Arini? Sapa Bu Ratna. Suaranya dibuat seramah mungkin, tapi nadanya penuh kepalsuan. Tante sampai pangling. Loh, beda sekali kamu sekarang. Sudah sukses, ya? Arini tersenyum tipis. Selamat malam, Bu Ratna. Apa kabar? Ia sengaja tidak lagi memanggilnya, Ibu. Panggilan itu terlalu sakral untuk wanita di hadapannya. Baik, baik sekali, jawab Bu Ratna, sambil melirik penampilan Arini dari atas ke bawah dengan cepat. Oh ya, kenalkan. Ini Vina, istri baru Baskara. Menantu tante sekarang. Wanita muda bernama Vina itu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia mengulurkan tangannya dengan malas. Vina. Arini menyambut uluran tangan itu dengan sopan. Arini. Dan panggung kesombongan itu pun resmi dibuka. Bu Ratna, sang sutradara utama, segera memulai monolognya, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar. Vina ini hebat sekali. Loh, Rin. Lulusan terbaik dari universitas luar negeri. Keluarganya juga bukan keluarga sembarangan, kata Bu Ratna sambil mengelus lengan Vina dengan bangga. Sekarang dia kerja di posisi penting. Manajer senior di sebuah perusahaan multinasional yang besar sekali. Gajinya? Wah, jangan ditanya. Kamu pasti tidak akan percaya. Arini hanya mendengarkan. Ekspresinya tetap tenang. Reaksinya yang datar ini tampaknya membuat Bu Ratna sedikit jengkel. Ia butuh reaksi. Ia butuh Arini terlihat iri, atau setidaknya terintimidasi. Perusahaannya itu namanya Nusantara Jaya Group, lanjut Bu Ratna, lebih menekankan setiap katanya. Kamu pernah dengar? Pasti pernah, kan? Perusahaan raksasa. Hanya orang-orang pintar dan hebat seperti Vina yang bisa masuk ke sana. Di kejauhan, Arini bisa melihat Baskara. Mantan suaminya itu berdiri di dekat pilar, tampak sangat tidak nyaman. Ia melihat interaksi antara ibu,
istri baru, dan mantan istrinya. Tapi seperti biasa, ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Pemandangan yang menyedihkan. Vina, yang merasa di atas angin, akhirnya ikut bicara. Ia menatap bros perak di dada Arini. Brosnya bagus. Tante. Klasik. Sekarang kerja di mana? Tante? Punya butik, ya? Nadanya merendahkan. Seolah penampilan Arini yang elegan ini hanyalah hasil dari sebuah toko kecil. Sebelum Arini sempat menjawab, Bu Ratna sudah menyela. Sudahlah, Vina. Jangan bertanya seperti itu. Yang penting kan Arini sekarang hidupnya sudah lebih baik. Ya, kan, Rin? Syukurlah. Tante ikut senang. Setidaknya kamu tidak jadi gelandangan setelah pergi dari rumah kami dulu. Kalimat terakhir itu adalah puncaknya. Sebuah tamparan verbal yang sengaja dilayangkan dengan keras. Beberapa orang di sekitar mereka yang mendengar itu sedikit tersentak. Penghinaan itu terlalu gamblang, terlalu kejam. Namun Arini tidak goyah. Ia justru tersenyum. Senyum yang paling tulus yang ia tunjukkan malam itu. Ia merasa kasihan pada mereka. Mereka masih terjebak dalam permainan status dan materi yang dangkal. Mereka masih mengukur nilai seseorang dari apa yang mereka kenakan atau di mana mereka bekerja. Mereka tidak tahu bahwa permainan itu sudah lama ia menangkan. Bahkan sebelum ia melangkahkan kaki ke tempat ini. Ia menatap Bu Ratna dan Vina bergantian. Panggung ini milik mereka. Ia akan membiarkan mereka menari di atasnya sampai mereka lelah. Karena ia tahu, sebentar lagi, ia yang akan memegang kendali dan menutup pertunjukan ini dengan sebuah kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Senyum Arini yang tenang setelah dihina habis-habisan ternyata adalah sebuah provokasi yang tidak disengaja. Bagi Bu Ratna, itu adalah tanda kemenangan. Ia berpikir Arini tersenyum pasrah, mengakui kekalahannya. Namun bagi Vina, senyum itu adalah sebuah perlawanan sunyi. Seorang wanita yang baru saja disebut nyaris menjadi gelandangan tidak seharusnya tersenyum seperti itu. Ia seharusnya menunduk, malu, atau setidaknya menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Ketenangan Arini membuat Vina merasa tidak puas. Ia merasa pertunjukannya belum selesai, klimaksnya belum tercapai. Ia merasa perlu untuk menegaskan posisinya sekali lagi, kali ini dengan kata-katanya sendiri, bukan hanya melalui ibe mertuanya. Jadi, Tante Arini, Vina memulai, mengambil alih panggung dari Bu Ratna. Ia sengaja menggunakan panggilan, Tante, untuk menciptakan jarak usia dan status, seolah Arini adalah generasi yang lebih tua dan tertinggal. Kalau butik, lokasinya di mana? Di mall atau di ruko? Sekarang persaingan bisnis fashion itu ketat loh. Apalagi banyak sekali merek luar yang masuk. Ia berhenti sejenak, menyesap minumannya sambil menatap Arini dengan tatapan seorang konsultan yang sedang menilai bisnis kecil yang sekarat. Tante harus pintar-pintar inovasi. Pakai influencer di media sosial. Misalnya, itu strategi dasar di perusahaan kami. Kami di Nusantara Jaya Group selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Marketnya harus jelas, segmentasinya harus tepat. Jangan sampai bakar uang tapi tidak ada hasilnya. Kata-katanya mengalir lancar, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang ia ucapkan dengan fasih. Ia sedang tidak memberi saran. Ia sedang memamerkan pengetahuannya, memamerkan dunianya yang ia anggap jauh lebih superior daripada dunia yang ia bayangkan Arini tinggali. Bu Ratna mengangguk-angguk dengan semangat. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Dengar itu, Rin. Vina ini memang otaknya encer. Tidak salah perusahaan sebesar itu menempatkannya di posisi penting. Ia yang pegang semua proyek digital untuk Indonesia Timur. Loh, nilainya miliaran. Vina tersenyum merendah. Sebuah gestur palsu yang sangat terlatih. Ah, Mama bisa saja. Tidak semua. Ma. Aku hanya memimpin timnya. Kebetulan proyek ekspansi digital Nusantara Timur itu memang di bawah divisiku. Pusing sekali, Tante. Harus koordinasi dengan banyak pihak. Stakeholdernya banyak maunya. Belum lagi harus presentasi di depan dewan direksi hampir setiap minggu. Kadang aku sampai berpikir, apa sepadannya kerja sekeras ini? Ia mengatakannya sambil tertawa kecil.
Sebuah keluhan yang sebenarnya adalah pujian untuk dirinya sendiri. Arini mendengarkan dengan saksama. Proyek ekspansi digital Nusantara Timur. Nama itu sangat ia kenal. Itu adalah salah satu proyek prioritasnya tahun ini. Proyek yang ia gagas sendiri dalam rapat strategis 6 bulan yang lalu. Ia bahkan ingat siapa yang ia tunjuk sebagai kepala proyeknya. Seorang manajer senior brilian bernama Wisnu, bukan Vina. Mungkin Vina adalah salah satu anggota timnya, tapi dari cara ia berbicara, ia seolah-olah adalah otak di balik semuanya. Sebuah rasa geli muncul di hati Arini. Ini lebih lucu dari yang ia bayangkan. Ia sedang mendengarkan seorang karyawan tingkat menengah di perusahaannya sendiri, membual tentang pekerjaan yang ia berikan, tanpa tahu sedang berbicara dengan siapa. Pasti berat sekali pekerjaanmu, kata Arini. Nadanya datar. Bisa diartikan sebagai simpati, bisa juga diartikan sebagai ironi. Vina langsung menyambutnya dengan antusias, mengira Arini terkesan. Banget, Tante. Tapi ya dinikmati saja. Ini semua demi karir. Zaman sekarang kan wanita harus mandiri, harus punya pencapaian sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan suami. Apalagi kalau, maaf ya, suaminya tidak bisa diandalkan. Makanya aku selalu bilang sama Mas Baskara, dia beruntung punya aku. Finansial keluarga kami jadi sangat kuat. Ia melirik sekilas ke arah Baskara, yang masih berdiri canggung di kejauhan. Sebuah sindiran tajam yang ditujukan bukan hanya untuk Arini, tapi juga untuk mantan suaminya sendiri. Bu Ratna kembali menimpali, seperti paduan suara yang tidak pernah absen. Betul sekali, Baskara itu hidupnya sekarang enak. Rumah baru, mobil baru, semua Vina yang ikut bantu urus. Ini baru namanya pasangan yang bersinergi. Saling mengangkat, bukan saling memberatkan. Setiap kalimat adalah sebuah perbandingan. Setiap kata adalah sebuah penghakiman atas masa lalu Arini. Mereka sedang membangun sebuah monumen kesuksesan Vina di atas puing-puing kegagalan Arini. Setidaknya, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Arini tetap diam. Ia membiarkan mereka terus berbicara, mengeluarkan semua kesombongan yang mereka simpan. Ia membiarkan panggung itu menjadi milik mereka sepenuhnya. Semakin tinggi mereka terbang dengan bualan-bualan mereka, akan semakin sakit rasanya saat ia menjatuhkan mereka nanti. Ia tidak merasa marah. Anehnya, ia justru merasa kasihan. Kasihan pada Vina yang harus membual begitu rupa hanya untuk merasa berharga. Kasihan pada Bu Ratna yang mengukur kebahagiaan dari materi dan status menantunya. Dan kasihan pada Baskara, pria yang sama lemahnya seperti 7 tahun yang lalu. Jadi, Tante sendiri bagaimana? Vina akhirnya kembali memusatkan perhatian pada Arini, seolah baru saja menyelesaikan sebuah presentasi gemilang dan kini saatnya sesi tanya jawab untuk audiens yang tidak penting. Setelah tidak bersama Mas Baskara, kegiatannya apa saja? Kami tidak pernah dengar kabarnya. Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan. Apapun jawaban Arini, Vina sudah menyiapkan respons yang merendahkan. Jika Arini berkata ia ibu rumah tangga, ia akan dianggap tidak punya pencapaian. Jika Arini berkata ia punya bisnis kecil, ia akan dianggap remeh. Arini menyesap jus jeruknya sekali lagi, menghabiskan isinya. Ia meletakkan gelas kosong itu di atas meja kecil di sampingnya. Ia sudah cukup mendengar. Pertunjukan ini sudah terlalu lama dan membosankan. Sudah saatnya sang manajer panggung turun tangan untuk mengakhirinya. Pertunjukan kesombongan itu mencapai puncaknya. Setelah merasa berhasil memojokkan Arini dari segala sisi, Bu Ratna memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir. Sebuah penutup yang menurutnya akan mengunci kemenangan mereka secara telak malam itu. Ia menatap Arini dengan pandangan yang dibuat penuh iba, seolah sedang menasihati seorang keponakan yang malang. Dengar, Rin. Tante bicara ini demi kebaikanmu juga. Masa lalu biarlah berlalu. Tante sudah maafkan semuanya. Sekarang, kamu harus realistis menata hidup. Tidak semua orang bisa seberuntung Vina, punya otak cemerlang dan karir yang bagus. Setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Ia menjeda kalimatnya, memastikan semua orang di sekitar mendengarkan petuah bijaknya. Ada yang takdirnya jadi pemimpin, jadi orang besar yang disegani.
Ada juga yang takdirnya, ya, begitu-begitu saja, menjadi orang biasa. Dan itu tidak apa-apa. Kok, yang penting hidup jujur, tidak menyusahkan orang lain. Itu sudah cukup. Itulah dia. Kalimat pamungkas itu. Sebuah vonis yang menyatakan bahwa Arini ditakdirkan untuk menjadi orang biasa-biasa saja, sementara menantu barunya adalah seorang calon pemimpin. Sebuah penghakiman terakhir yang didasarkan pada asumsi dangkal mereka. Di dalam diri Arini, tidak ada lagi riak emosi. Yang ada hanyalah sebuah keputusan. Sudah cukup. Ia tidak akan membiarkan mereka menulis akhir dari ceritanya. Ia yang akan menulisnya sendiri. Di sini, saat ini juga. Ia menegakkan punggungnya. Senyum tipis yang sejak tadi menghiasi wajahnya kini memudar, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan sulit dibaca. Ia menatap lurus ke arah Bu Ratna, lalu beralih ke Vina. Nusantara Jaya Group, ucap Arini pelan. Suaranya tidak keras, namun terdengar sangat jelas di tengah kebisingan pesta yang mereda di sekitar mereka. Semua perhatian tertuju padanya. Tentu saya tahu, perusahaan yang sangat bagus. Saya menaruh harapan besar pada masa depannya. Vina sedikit mengernyitkan dahi, tidak mengerti arah pembicaraan Arini. Ia mengira Arini hanya sedang mencoba mengakui kehebatan perusahaannya agar terlihat tidak terlalu menyedihkan. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Nah, baguslah kalau kamu tahu. Jadi kamu pahamkan betapa hebatnya menantuku ini bisa bekerja di sana. Arini tidak menanggapi ucapan Bu Ratna. Matanya tetap tertuju pada Vina. Dengan gerakan yang sangat tenang dan tidak terburu-buru, ia mengulurkan tangannya ke arah tas tangan kecil berwarna senada dengan gaunnya yang tergeletak di atas meja. Tas itu sederhana, tanpa logo merek yang mencolok. Ia membukanya dengan satu bunyi klik yang lembut. Semua mata mengikuti gerakan tangannya. Orang-orang di sekelilingnya, yang sejak tadi hanya menjadi penonton pasif, kini menahan napas. Mereka merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Atmosfer di sudut ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Jemari Arini yang lentik masuk ke dalam tas dan keluar dengan sebuah dompet kartu nama kecil dari kulit. Gerakannya begitu anggun dan terukur, seolah setiap detik telah ia rencanakan. Ia membuka dompet kartu itu, dan dengan hati-hati mengambil selembar kartu dari dalamnya. Kartu itu tampak sederhana, terbuat dari kertas tebal berkualitas tinggi, berwarna putih gading, dengan desain yang sangat minimalis. Hanya ada beberapa baris tulisan dengan tinta perak yang dicetak timbul. Sebuah simbol kesederhanaan yang justru memancarkan kekuatan. Arini mengulurkan kartu itu ke arah Vina. Tatapannya lurus dan tajam, namun ekspresinya tetap tenang. Mungkin jabatan kita tidak terlalu jauh. Kita bisa bertukar pikiran nanti kapan-kapan. Vina menatap kartu yang disodorkan itu dengan ekspresi bingung bercampur geli. Untuk apa wanita ini memberinya kartu nama? Apakah ia benar-benar pemilik butik yang sedang mencari koneksi? Atau ia seorang sales asuransi? Pikiran-pikiran merendahkan itu berkecamuk di kepalanya. Oh, terima kasih, kata Vina dengan nada yang dibuat-buat. Tangannya terulur untuk menerima kartu itu. Ia bermaksud untuk langsung memasukkannya ke dalam tas tanpa melihatnya. Sebuah gestur penghinaan yang halus. Namun, saat ujung jarinya menyentuh permukaan kartu yang tebal dan bertekstur itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Ia melirik ke bawah, ketulisan berwarna perak yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Ia membacanya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Vina menerimanya dengan senyum merendahkan. Tidak tahu bahwa ia baru saja menerima surat takdirnya sendiri. Sebuah surat pemecatan tidak resmi yang dibungkus dalam kertas paling elegan yang pernah ia sentuh. Dunianya akan segera runtuh, dan ia bahkan belum menyadarinya. Waktu seolah berhenti di sudut ruangan itu. Senyum merendahkan di wajah Vina membeku, lalu perlahan luntur seperti ket basah yang tersiram air. Matanya terpaku pada 3 baris tulisan perak di kartu nama itu. Ia membacanya sekali, lalu sekali lagi. Otaknya yang biasanya cepat dan tajam kini terasa lamban, menolak untuk memproses informasi yang tersaji begitu gamblang di hadapannya. Arini Wijaya. Nama itu, ia pernah mendengarnya disebut dalam rapat-rapat tingkat atas.
Nama pendiri. Sang visioner. Sosok legendaris di perusahaan yang hampir tidak pernah menampakkan diri di lantai karyawan biasa. Sosok yang fotonya hanya terpajang di lobi utama dan di laporan tahunan perusahaan. Sosok yang ia dan rekan-rekannya bicarakan dengan nada penuh kekaguman dan sedikit rasa takut. Chief Executive Officer. Dua kata itu menghantamnya seperti palu godam. Chief Executive Officer. CEO. Orang nomor satu di tempat ia bekerja. Orang yang memegang nasib ribuan karyawan, termasuk dirinya, di telapak tangannya. Wanita yang baru saja ia ejek bisnis butiknya, yang ia beri nasihat sok tahu tentang pemasaran digital, yang ia panggil, Tante, dengan nada merendahkan, adalah atasan tertingginya. Bos dari segala bos. Darah seolah surut dari wajah Vina. Kartu nama di tangannya yang tadinya terasa ringan kini seberat sebongkah batu. Tangannya mulai gemetar hebat hingga kartu itu nyaris jatuh. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arini. Kini ia melihatnya. Ia melihat semuanya dengan jelas. Aura ketenangan itu bukan kepasrahan. Itu adalah kekuasaan. Senyum tipis itu bukan kekalahan. Itu adalah kendali mutlak. Wanita di hadapannya bukan lagi mantan istri suaminya yang malang. Ia adalah raksasa. Dan Vina baru saja menghabiskan 10 menit terakhir untuk menari-nari dengan angkuh di depan raksasa yang sedang berdiam diri. Vina? Kamu kenapa pucat begitu? Suara Bu Ratna terdengar tidak sabar. Ia tidak bisa melihat tulisan di kartu itu dari posisinya. Apa isinya? Kartu nama butik, kan? Di mana lokasinya? Karena Vina tidak menjawab, hanya berdiri mematung seperti tersambar petir, Bu Ratna menjadi jengkel. Dengan gerakan kasar, ia merebut kartu nama itu dari tangan menantunya yang gemetar. Sini. Biar tante lihat sendiri. Paling juga. Kalimatnya terputus saat matanya menemukan tulisan perak itu. Ia menyipitkan matanya. Arini Wijaya. Gumamnya. Ia lalu membaca baris di bawahnya. Mulutnya yang tadi penuh dengan caci maki kini ternganga.
Ia membaca gelar itu tanpa suara. Bibirnya bergerak-gerak seperti ikan kehabisan air. Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Matanya beralih dari kartu nama itu ke wajah Arini, lalu kembali lagi ke kartu nama, seolah mencoba menemukan di mana letak kesalahannya. Ini pasti palsu. Kamu mencetak kartu nama palsu, kan? Mengaku-ngaku. Dasar penipu. Teriaknya. Suaranya melengking putus asa. Tapi teriakannya terdengar hampa. Karena saat ia menatap Arini, ia tidak menemukan kebohongan. Ia tidak menemukan rasa takut. Yang ia temukan hanyalah tatapan dingin yang seolah menembus sampai ke dasar jiwanya. Tatapan yang sama yang pernah Arini berikan padanya 7 tahun lalu, sesaat sebelum ia melangkah keluar ke dalam hujan. Tatapan seorang wanita yang telah dihancurkan namun menolak untuk kalah. Kini, tatapan itu kembali. Bukan lagi dari posisi orang yang terbuang, tapi dari puncak singgasana kekuasaan. Baskara, yang sejak tadi merasa ada yang tidak beres, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Ia melihat ibunya yang gemetar dan istri barunya yang pucat pasi. Ada apa, Bu? Lihat ini. Lihat ulah mantan istrimu yang tidak tahu malu ini. Dia membuat kartu nama palsu untuk menipu kita, kata Bu Ratna sambil menyodorkan kartu itu pada anaknya. Baskara menerimanya. Dan di sanalah ia membacanya. Arini Wijaya, Chief Executive Officer, Nusantara Jaya Group. Seketika itu juga, dunia Baskara seolah runtuh. Semua kepingan puzzle yang membingungkan tentang penampilan Arini malam itu kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Ia teringat cerita-cerita yang ia dengar di kalangan pebisnis tentang seorang CEO wanita jenius yang membangun Nusantara Jaya Group dari nol. Seorang wanita misterius yang jarang terekspos media, yang hanya dikenal dengan inisial AW. Selama ini, wanita itu adalah Arini. Arininya, gadis sederhana yang dulu ia cintai, gadis yang ia biarkan diusir oleh ibunya, kini adalah Arini Wijaya. Dan istri barunya yang angkuh bekerja untuk mantan istrinya yang dulu mereka anggap sampah. Ironi itu begitu kejam, begitu telak, hingga Baskara merasa mual. Penyesalan yang begitu besar menghantam dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia menatap Arini, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat wanita yang telah ia sia-siakan. Ia melihat kekuatan, kecerdasan, dan keagungan yang dulu tersembunyi di balik kesederhanaan. Dan ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keheningan di sudut itu menjadi begitu pekat hingga terasa memekakkan telinga. Para tamu di sekitar mereka, yang sejak tadi hanya menonton, kini terdiam 1000 bahasa. Namun, informasi menyebar lebih cepat dari suara. Bisikan-bisikan baru dimulai. Kali ini nadanya sama sekali berbeda. CEO Nusantara Jaya Group. Jadi wanita itu, Arini Wijaya. Ya Tuhan, Bu Ratna baru saja menghinanya habis-habisan. Dan menantunya itu, bekerja di sana? Habis sudah. Pusat perhatian pesta telah bergeser total. Bu Ratna dan Vina bukan lagi bintangnya. Mereka kini adalah objek tontonan dalam sebuah tragedi yang mereka ciptakan sendiri. Wajah Bu Ratna yang tadi merah karena bangga, kini merah karena malu dan marah. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Di tengah kekacauan sunyi itu, Arini tetap menjadi pusat ketenangan. Ia telah mencapai tujuannya. Ia telah menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia telah menang. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil kembali kartu namanya dari genggaman Baskara yang lemas. Saya rasa, saya harus permisi sekarang, kata Arini. Suaranya terdengar normal, seolah tidak ada drama apapun yang baru saja terjadi. Terima kasih atas undangannya. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Ia mengangguk singkat, sebuah gestur sopan yang terasa seperti tamparan paling keras. Kemudian, ia berbalik. Kerumunan tamu yang tadi menghalangi jalannya kini refleks terbelah, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang berjalan meninggalkan istananya. Arini berjalan santai menuju pintu keluar. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia tidak perlu melihat kehancuran yang ia tinggalkan. Ia bisa merasakannya.
Ia meninggalkan Bu Ratna yang berdiri membeku, Vina yang gemetar hebat, dan Baskara yang tenggelam dalam lautan penyesalan. Ia berjalan keluar dari gedung itu, kembali ke dalam malam yang tenang, meninggalkan gelombang kejut yang akan terus terasa lama setelah ia pergi. Akhir pekan terasa seperti neraka bagi Vina. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah tenang Arini dan tulisan perak di kartu nama itu. Chief Executive Officer. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Ia menghabiskan hari Sabtu malam dan sepanjang hari Minggu dengan bertengkar hebat dengan Bu Ratna dan Baskara. Ia menyalahkan Bu Ratna atas kesombongannya yang memancing bencana. Bu Ratna, yang masih syok, balas menyalahkan Vina karena tidak bisa menjaga sikap. Baskara hanya bisa diam, menjadi sasaran kemarahan dua wanita sekaligus. Pada hari Senin pagi, Vina melangkahkan kakinya masuk ke lobi Nusantara Jaya Group dengan perasaan campur aduk antara takut, cemas, dan sejumput harapan naif. Mungkin, pikirnya, Arini adalah seorang profesional sejati. Mungkin ia bisa memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Mungkin ia akan melupakan kejadian di pesta itu dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Harapan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya mampu berjalan tegak pagi itu. Ia mencoba bekerja seperti biasa di kubikelnya yang luas di lantai 28. Ia membuka laptop, memeriksa email, dan berpura-pura sibuk. Namun, konsentrasinya buyar. Setiap kali telepon di mejanya berdering atau ada email baru yang masuk, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang terpidana yang sedang menunggu panggilan eksekusi. Panggilan itu datang tepat pukul 10 pagi. Bukan dari telepon, tapi dari seorang staf dari Departemen Sumber Daya Manusia yang mendatanginya langsung. Selamat pagi, Bu Vina. Anda diminta untuk ruang Dewan Direksi di lantai 50 sekarang juga, kata staf itu dengan wajah datar dan nada formal. Ruang Dewan Direksi. Bukan ruang rapat biasa. Bukan kantor kepala divisi. Tapi ruang Dewan Direksi. Tempat paling sakral di gedung itu. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh jajaran pimpinan tertinggi. Harapan naif Vina seketika hancur berkeping-keping. Ini adalah akhirnya. Perjalanan dari lantai 28 ke lantai 50 terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di dalam lift yang melaju ke atas, ia bisa melihat pantulan wajahnya yang pucat di dinding logam yang mengkilap. Ia merapikan blazernya, mencoba terlihat profesional, tapi tangannya yang dingin dan berkeringat mengkhianatinya. Saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif, suasana terasa berbeda. Lebih senyap, lebih dingin, lebih megah. Seorang asisten, Dina, sudah menunggunya. Mari, Bu Vina, lewat sini. Dina mengantarnya melewati koridor yang sunyi menuju sebuah pintu kayu raksasa. Ia membukanya tanpa mengetuk. Silakan masuk. Vina melangkah masuk ke dalam ruangan yang sangat besar. Sebuah meja kayu panjang dan berkilauan mendominasi ruangan, dikelilingi oleh 20 kursi kulit berwarna hitam. Di ujung meja, dengan latar belakang jendela raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh kota, Arini duduk sendirian. Di sampingnya, duduk Kepala Departemen SDM, seorang wanita parubaya berkacamata yang dikenal tegas. Arini tidak mengenakan setelan blazer biru tua seperti saat di pesta. Hari ini, ia mengenakan gaun kerja sederhana berwarna hitam pekat, tanpa perhiasan, kecuali jam tangan di pergelangan tangannya. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia tampak seperti seorang hakim yang siap membacakan vonis. Selamat pagi, Vina. Silakan duduk, kata Arini. Suaranya tenang, profesional, dan dingin. Tidak ada panggilan, Bu. Seperti yang biasa digunakan antar karyawan. Vina berjalan dengan kaki gemetar dan duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu, menjaga jarak sejauh mungkin dari Arini. Saya rasa Anda sudah tahu kenapa Anda dipanggil ke sini. Arini memulai, tanpa basa-basi. Vina menelan ludah. Ia membuka mulutnya, ingin memohon, ingin meminta maaf. Bu Arini, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian Sabtu malam. Saya tidak tahu, saya benar-benar hilaf. Suaranya bergetar.
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Arini mengangkat sebelah tangannya. Sebuah gestur kecil yang langsung menghentikan kalimat Vina. Kita di sini bukan untuk membahas acara pribadi di akhir pekan. Kita di sini untuk membahas status pekerjaan Anda di perusahaan ini. Kepala Departemen SDM yang duduk di samping Arini membuka sebuah map. Vina Ardani, katanya, membaca nama lengkap Vina. Setelah melakukan evaluasi, manajemen memutuskan bahwa kinerja dan perilaku Anda tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai serta etos kerja yang dijunjung tinggi oleh Nusantara Jaya Group. Tapi kinerja saya bagus, potong Vina, mencoba membela diri. Semua target saya tercapai. Proyek saya berjalan lancar. Perusahaan ini tidak hanya menilai karyawan dari angka di atas kertas. Sahut Arini, matanya menatap tajam. Kami menilai dari karakter. Seorang manajer di perusahaan ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, kerendahan hati, dan penilaian yang baik. Karakter yang Anda tunjukkan malam itu, di sebuah acara sosial, di mana Anda membawa nama perusahaan dengan membual tentang posisi Anda untuk merendahkan orang lain, adalah cerminan dari karakter yang tidak kami butuhkan di sini. Vina mulai menangis. Semua kepongahan dan arogansinya lenyap tak berbekas. Saya mohon, Bu, beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji akan berubah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya punya cicilan rumah, mobil. Saya tulang punggung keluarga. Mendengar kata, keluarga, ekspresi Arini menjadi semakin dingin. 7 tahun yang lalu, Arini berkata dengan suara rendah, nyaris berbisik, namun setiap katanya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Saya juga pernah berada di posisi memohon. Saya tidak punya apa-apa. Saya dibuang ke jalanan di tengah malam tanpa uang sepeser pun. Tidak ada yang memberi saya kesempatan kedua. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bedanya adalah, saya dibuang tanpa melakukan kesalahan apapun. Sedangkan Anda dipecat hari ini karena karakter Anda sendiri. Keputusan ini sudah final. Arini kemudian berdiri. Ibu Hani dari SDM akan menjelaskan detail tentang pesangon dan proses serah terima pekerjaan Anda. Saya sudah selesai di sini. Tanpa menoleh lagi pada Vina yang menangis terseduh-seduh, Arini berjalan keluar dari ruang dewan direksi, meninggalkan Vina bersama kepala SDM dan surat pemecatannya. Kejatuhan itu terjadi begitu cepat dan begitu telak. Dalam waktu kurang dari 15 menit, karir yang ia bangga-banggakan, sumber kesombongannya, hancur lebur di tangan wanita yang sama yang telah ia dan ibu mertuanya coba hancurkan harga dirinya. 1 jam kemudian, Vina berjalan keluar dari lobi Nusantara Jaya Group untuk terakhir kalinya, membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya, diantar oleh petugas keamanan. Langit di luar tampak kelabu, sama kelabunya dengan masa depannya. Vina tiba di rumah megah bercat putih gading itu seperti badai yang siap mengamuk. Ia membanting pintu mobil sewaan yang mengantarnya pulang. Mobil kantornya sudah ditarik, dan masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Kotak kardus berisi barang-barang pribadinya ia lemparkan begitu saja ke lantai marmer yang dingin. Isinya berhamburan keluar. Sebuah mug dengan tulisan, World's Best Manager, bingkai foto digital, dan beberapa pernak-pernik meja lainnya. Benda-benda yang dulu menjadi simbol statusnya kini tampak seperti sampah. Bu Ratna dan Baskara, yang sedang duduk tegang di ruang keluarga, terlonjak kaget. Mereka sudah menunggu kepulangan Vina dengan cemas sejak siang. Melihat wajah Vina yang basah oleh air mata dan penuh amarah, mereka tahu kabar terburuk telah menjadi kenyataan. Aku dipecat, desis Vina.
Dua kata itu diucapkannya dengan penekanan penuh kebencian, ditujukan lurus ke arah Bu Ratna. Kau puas? Apa kau puas sekarang, Ma? Bu Ratna bangkit dari sofa, wajahnya pucat. Dipecat? Bagaimana bisa? Kamu kan karyawan andalan. Kamu tidak memohon padanya? Kamu tidak bersujud di kakinya. Vina tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan menakutkan. Bersujud? Aku sudah menangis, memohon, melakukan segalanya. Tapi wanita itu, dia bukan manusia. Hatinya terbuat dari batu. Dan ini semua karenamu. Kalau saja mulut besarmu itu tidak memprovokasinya di pesta, semua ini tidak akan terjadi. Kau yang menghancurkan karierku. Beraninya kau menyalahkan saya, balas Bu Ratna. Suaranya melengking tak terima. Ia tidak bisa menerima bahwa sumber kebanggaannya kini menudingnya sebagai sumber bencana. Seharusnya kau yang lebih pintar. Tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kenapa kau begitu bodoh sampai tidak mengenali bosmu sendiri? Kau yang merusak semuanya. Aku tidak tahu kalau itu dia, raung Vina. Dan kau juga tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah dia mantan istri Mas Baskara yang miskin. Kau yang paling bersemangat menghinanya, memamerkan aku di depannya seolah aku ini piala kemenanganmu. Baskara mencoba menengahi. Sudah, jangan bertengkar. Kita cari solusinya bersama. Solusi? Vina menoleh pada suaminya dengan tatapan nanar. Solusi apa, Mas? Apa kau bisa mengembalikan pekerjaanku? Apa gajimu yang tidak seberapa itu bisa membayar cicilan rumah ini? Cicilan mobil kita? Semua kartu kreditku. Tamparan verbal itu telak mengenai Baskara. Ia terdiam, tak mampu menjawab. Selama ini, ia hidup nyaman di bawah bayang-bayang kesuksesan finansial Vina. Ia menikmati status sosial yang datang bersamanya, menikmati pujian-pujian yang dilontarkan ibunya pada istrinya. Kini, penopang utama itu telah roboh. Pertengkaran hebat itu berlangsung selama berjam-jam. Piring-piring argumen kotor dari masa lalu dilemparkan. Saling menyalahkan, saling menyakiti. Tidak ada lagi keluarga harmonis yang sering dipamerkan Bu Ratna. Yang tersisa hanyalah 3 orang yang terperangkap dalam kepahitan dan ketakutan. Kehancuran itu tidak berhenti di situ. Ia merambat seperti penyakit, menggerogoti pilar-pilar kehidupan mereka satu persatu. Pertama, pilar finansial. Seminggu setelah pemecatan Vina, surat-surat tagihan mulai terasa seperti surat teror. Baskara duduk di meja makan, wajahnya kuyu, memandangi tumpukan amplop. Cicilan rumah mewah mereka jumlahnya 2 kali lipat dari seluruh gajinya. Belum lagi cicilan 2 mobil Eropa, tagihan kartu kredit yang membengkak karena gaya hidup Vina, dan biaya-biaya lainnya. Mereka mencoba menjual mobil, tapi harga jualnya jatuh. Mereka mencoba mencari pinjaman, tapi tidak ada bank yang mau memberi karena mereka tidak punya sumber penghasilan yang memadai. Dalam waktu sebulan, surat peringatan pertama dari bank datang. 2 bulan kemudian, telepon dari penagih utang mulai berdering tanpa henti. Kemudian, pilar sosial Bu Ratna runtuh. Kabar tentang apa yang terjadi di pesta malam itu menyebar lebih cepat dari wabah. Cerita itu menjadi bumbu paling sedap di setiap arisan dan pertemuan sosialita. Bu Ratna, yang dulu adalah pusat perhatian, kini menjadi bahan gunjingan. Teman-temannya mulai menjauhinya. Saat ia menelepon, mereka tiba-tiba sibuk. Saat ia berpapasan di mal, mereka berpura-pura tidak melihat. Ia pernah sekali memberanikan diri datang ke acara arisan rutinnya. Suasana yang biasanya riuh rendah langsung menjadi hening saat ia masuk. Semua orang menatapnya dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan mengejek. Ia duduk di kursinya, dan orang-orang di sekitarnya perlahan pindah meja dengan berbagai alasan. Penghinaan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Ia pulang sebelum acara selesai, dengan menahan tangis. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi keluar rumah jika tidak terpaksa. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Pertengkaran masih sering terjadi, tapi kini lebih pelan, penuh keputusasaan.
Vina menghabiskan hari-harinya mengurung diri di kamar, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Baskara bekerja lebih keras, mengambil semua lembur yang ada, tapi usahanya seperti mencoba menimba air laut dengan ember bocor. Dan Bu Ratna, ia duduk termangu di sofa ruang keluarga setiap hari, menatap kosong keperabotan mewah yang sebentar lagi akan disita. Kebanggaannya telah hancur. Status sosialnya musnah. Impiannya akan masa tua yang bergelimang harta dari menantu kaya raya telah menjadi mimpi buruk. Ia teringat pada Arini. Bukan Arini sang CEO yang berkuasa, tapi Arini gadis sederhana yang pernah menjadi menantunya. Gadis yang selalu sopan, yang merawatnya saat sakit, yang tidak pernah meminta apa-apa selain diterima. Gadis yang telah ia buang seperti sampah. Dalam kesunyian rumahnya yang terasa seperti kuburan, ia akhirnya menyadari, bukan Arini yang pembawa sial. Kesombongan dan ketamakannya lah yang telah membawa kutukan bagi keluarganya sendiri. Kehancuran ini bukan takdir. Ini adalah panen dari benih yang telah ia tanam bertahun-tahun yang lalu. Beberapa minggu telah berlalu. Di kantornya yang senyap di puncak gedung Nusantara Jaya Group, Arini berdiri di depan jendela, memandang matahari yang mulai naik di ufuk timur. Langit pagi itu bersih, tanpa awan, menjanjikan hari yang cerah. Di tangannya, ia memegang secangkir teh melati hangat. Berita tentang kejatuhan keluarga mantan suaminya sampai juga ke telinganya. Bukan karena ia mencari tahu, tapi karena dunia bisnis adalah dunia yang kecil. Dina, asistennya, dengan sangat profesional memberitahunya bahwa ada informasi dari Departemen Legal, bahwa salah satu rumah yang diagunkan ke ban rekanan mereka, rumah atas nama Baskara dan Vina, akan segera masuk proses lelang sita. Arini hanya mengangguk saat mendengar berita itu. Tidak ada perasaan gembira yang meluap-luap. Tidak ada sorak kemenangan di dalam hatinya. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi. Seolah sebuah beban yang sangat berat, yang tanpa sadar telah ia pikul di pundaknya selama 7 tahun, akhirnya terangkat. Ia menyeruput tehnya perlahan. Rasa sakit, amarah, dan keinginan untuk balas dendam yang dulu menjadi bahan bakarnya kini telah padam. Api itu telah melakukan tugasnya, membakar habis semua keraguan diri dan menempa baja tekadnya. Kini, setelah apinya padam, yang tersisa bukanlah abu yang dingin, melainkan kehangatan kedamaian yang baru ia rasakan. Ia merenung. Apakah tindakannya memecat Vina murni karena balas dendam? Ia menggeleng pelan. Jika hanya balas dendam, ia bisa menghancurkan mereka dengan cara yang lebih brutal. Ia bisa membeli utang-utang mereka dan meneror hidup mereka. Tapi ia tidak melakukannya. Keputusannya untuk memecat Vina adalah keputusan seorang CEO. Ia telah membangun perusahaan ini di atas pilar integritas, kerja keras, dan kerendahan hati. Karakter seperti Vina, yang angkuh, yang menggunakan posisi untuk merendahkan orang lain, dan yang melebih-lebihkan pencapaiannya, adalah racun bagi budaya perusahaan yang ia bangun. Membiarkan Vina tetap bekerja di sana hanya karena masa lalu mereka justru akan menjadi tindakan yang tidak profesional. Ia melindungi kerajaannya. Dan kebetulan, tindakan itu sekaligus menjadi penutup dari drama pribadinya. Ia tidak lagi membenci mereka. Kebencian adalah emosi yang menguras energi, sebuah penjara tak terlihat yang mengikat kita pada orang yang kita benci. Dengan menghadapi mereka dan menutup bab itu, ia justru telah membebaskan dirinya sendiri. Bu Ratna, Baskara, dan Vina kini hanyalah tokoh-tokoh figuran dari masa lalunya yang jauh. Mereka tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitinya. Nasib mereka sekarang tidak lagi menjadi urusannya. Ia meletakkan cangkirnya dan berjalan menuju mejanya. Di sana, tergeletak sebuah proposal tebal dengan judul Yayasan Tunas Nusantara, Beasiswa untuk Perempuan Pemimpin Masa Depan. Ini adalah proyek pribadinya, proyek yang ia danai sepenuhnya dari kantongnya sendiri. Sebuah program untuk mencari gadis-gadis cerdas dari pelosok desa, gadis-gadis seperti dirinya dulu, dan memberi mereka beasiswa penuh untuk berkuliah di universitas terbaik serta bimbingan untuk menjadi pemimpin di bidang mereka masing-masing. Ia membuka proposal itu. Melihat foto-foto calon penerima beasiswa angkatan pertama. Wajah-wajah penuh harapan. Dengan mata yang bersinar cemerlang. Di dalam diri mereka, ia melihat pantulan dirinya 7 tahun yang lalu. Bedanya,
Ia ingin memberikan mereka jalan yang tidak harus ia lalui. Jalan yang tidak dipenuhi oleh hinaan dan keputusasaan. Telepon di mejanya berdering. Itu adalah Dina. "Selamat pagi, Bu." Mengingatkan, 15 menit lagi wawancara virtual dengan para finalis beasiswa akan dimulai. "Terima kasih, Dina. Saya siap," jawab Arini. Ia menyalakan layar komputernya. Satu persatu, wajah-wajah cerdas itu muncul di layar, menyapanya dengan gugup namun penuh semangat. Arini tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, yang datang dari lubuk hatinya. Ini dia cakrawala barunya. Bukan lagi tentang membuktikan sesuatu pada masa lalu, tapi tentang membangun sesuatu untuk masa depan. Kekuatannya, kekayaannya, semua yang telah ia raih, kini memiliki makna yang lebih dalam. Bukan lagi sebagai senjata untuk balas dendam, tapi sebagai alat untuk menciptakan perubahan. Ia menatap wajah-wajah di layar, siap untuk memulai percakapan yang akan mengubah hidup mereka, dan juga menyempurnakan hidupnya. Ia tidak lagi terikat oleh bayang-bayang. Ia kini adalah cahaya. Arini, sang penyintas, sang CEO, telah menemukan kebebasannya yang sejati, bukan dalam kehancuran musuh-musuhnya, tetapi dalam harapan yang ia bangun untuk generasi setelahnya. Ia telah pulang, bukan ke rumah yang telah membuangnya, tetapi ke dalam dirinya sendiri yang kini utuh dan damai. 3 tahun kemudian, hujan rintik-rintik turun di sore hari, memaksa supir Arini mengambil jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan utama. Mobil hitam yang senyap itu meluncur mulus melewati jalan-jalan yang lebih kecil, jalan-jalan yang jarang Arini lewati. Ia menatap keluar jendela, memandangi ruko-ruko tua dan keramaian orang-orang yang berteduh di bawah kanopi toko. Saat mobil berhenti di sebuah persimpangan lampu merah, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok yang familiar. Di bawah tenda sebuah warung soto sederhana, seorang pria sedang duduk sendirian, menunduk menatap mangkuknya. Pria